kasih-Mu Tuhan yang begitu besar. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kami memuji Kau Tuhan, makasih Tuhan. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau kini hanya untuk-Mu. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Tangan buat Allah kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Menari, memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Berikan suara-suara buat Allah kita. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau tercinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu,
katakan lagi dari awal ya anak-anak. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom friends, Happy New Year all. Jangan lupa di bulan Januari ada ACH Night Prayers yang diadakan pada tanggal 12 dan 26 Januari 2024 jam 19 atau jam 7 malam melalui Zoom seperti yang tertera di bawah ini. See you and God bless you. Shalom anak-anak semua, kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bible Study for Kids untuk minggu ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu firman-Mu untuk memimpin, membimbing, dan sebagai patokan serta pedoman dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pengurapan-Mu turun atas kehidupan kami semua, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami dimampukan untuk mengerjakan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkenan kepada Tuhan dan kami boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Urapi Tuhan setiap kami, urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami semua boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom anak-anak. Kembali kita akan belajar, dan minggu ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu jangan melupakan Tuhan. Lawan dari melupakan yaitu mengingat Tuhan.
Jadi setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus selalu mengingat Tuhan, mengingat perbuatan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan, dan mengingat segala yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, malam ini kita akan belajar dari kitab Ulangan, yaitu pasal 6 ayat 10 sampai 12. Kita akan baca. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isikan, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 12 kita ulang, yaitu maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan. Dalam pembahasan firman Tuhan tentang jangan melupakan Tuhan melalui Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 12, kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Dalam kehidupan kita secara umum, ada hal buruk atau ada hal yang tidak baik yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu lupa. Lupa itu berarti tidak disengaja. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan seseorang itu bisa lupa. Bisa karena mengkonsumsi obat, baik juga bisa karena kurang tidur, karena kurang konsentrasi, atau karena gangguan penyakit seperti penyakit lupa atau amnesia. Sehingga orang yang seperti ini bisa lupa nama sendiri, bisa lupa alamat rumah sendiri, bahkan bisa lupa dengan masa lalu dan tentang kehidupannya sendiri. Lupa itu bisa merugikan kepada orang yang melakukannya atau yang mengalami lupa, sehingga bisa banyak hal yang terjadi dan merugikan dirinya sendiri. Lupa bisa disembuhkan, lupa itu bisa disembuhkan, yaitu dengan melakukan cara hidup yang disiplin. Misalnya saja kalau mengambil satu barang, kembalikan lagi ke tempatnya sesudah selesai digunakan. Jangan sembarangan ditaruh. Nanti kalau sudah lewat waktunya dan kalau dibutuhkan lagi, lupa naruhnya di mana. Jadi bisa diatasi dengan disiplin dalam kehidupan ini. Habis memakai satu barang, kembalikan kepada tempatnya. Tetapi ada lupa yang disengaja, artinya sengaja untuk tidak mengingat. Sengaja untuk tidak mengingat ketika berjanji, misalnya sengaja untuk tidak menepati. Jadi janjinya cuma omong kosong saja. Janji tapi kemudian melupakan. Ketiga, hal yang sangat tidak baik juga ketika punya hutang. Lupa kalau punya hutang, kemudian dengan tujuan yaitu untuk tidak membayar. Lupa yang seperti ini itu disebut melupakan. Jadi lupa itu bisa karena tidak disengaja, tapi kalau melupakan itu berarti perbuatan yang disengaja. Perbuatan yang sengaja dilakukan
untuk lepas dari tanggung jawab, untuk lepas dari kesalahan, atau untuk lari dari kenyataan dalam hidupnya. Jadi kalau yang disengaja dari lupa itu disebut dengan melupakan. Kalau melupakan itu ada hal yang positif, tetapi juga ada hal yang negatif. Melupakan hal-hal yang menyakitkan, melupakan orang-orang yang membuat kita sakit hati, mengecewakan, menyakiti kita, itu baik. Itu harus dilupakan dan kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi yang juga hal yang tidak baik, yaitu melupakan apa yang sudah orang lain perbuat dalam kehidupan kita. Misalnya melupakan pertolongan orang, melupakan jasa baik orang, itu tidak baik dan itu jahat. Lebih-lebih kalau melupakan yang diperbuat, yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Tuhan, seperti melupakan kebaikan, melupakan kasih daripada Tuhan, melupakan kemurahan, bahkan melupakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus setiap dosa dalam kehidupan kita. Itu tidak boleh dikerjakan dan dilakukan. Jadi kita tetap harus ingat kepada apa yang orang lain perbuat, lebih-lebih apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebab itu Musa mengingatkan orang Israel untuk tidak melupakan Tuhan ketika mereka atau umat Israel memasuki tanah perjanjian. Seperti tadi yang sudah kita baca, yaitu masuk ke Kanaan, negeri yang limpah dengan susu dan madu, serta telah menikmati kemapanan hidup yang tinggal di kota, tinggal di rumah yang baik, memiliki sumur, memiliki kebun anggur, kebun zaitun, dan menikmati kehidupan yang limpah di tanah perjanjian tanpa membangun, tanpa mengusahakan, tapi semuanya tersedia. Musa mengingatkan orang Israel sebelum orang Israel itu masuk ke negeri perjanjian. Sebab itu Musa mengingatkan lebih dulu. Umat Israel harus hati-hati dan harus tetap ingat akan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari negeri perhambaan di Mesir. Jadi pada waktu itu orang Israel masih ada di padang gurun, belum melewati atau menyeberangi sungai Yordan. Musa mengingatkan mereka semua agar nanti kalau masuk ke negeri perjanjian jangan sampai melupakan Tuhan. Jadi lupa, kembali kita akan lihat, jadi lupa itu adalah perbuatan yang tidak disengaja, tetapi melupakan itu adalah perbuatan yang disengaja. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, setiap kita harus menyadari, harus mengakui bahwa kita ada sebagaimana ada saat ini. Kalau kita bisa makan, kalau kita bisa minum, kita bisa pakai sesuatu, itu semua karena anugerahnya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita jangan sampai melupakan Tuhan, tetapi kita harus selalu ingat akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah
Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kalau kita ada sampai dengan hari ini, kalau kita hidup sampai hari ini, kalau kita bisa beraktivitas sampai hari ini, kita bisa sekolah, kita bisa ke SM, kita bisa melakukan apa saja dalam hidup ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang diberikan ke dalam setiap hidup kita. Sebab itu kita terus harus ingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam segala segi kehidupan kita, karena Tuhan itu adalah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam poin yang kedua, yaitu bagaimana supaya tidak melupakan Tuhan. Dalam kehidupan ini, seseorang atau sekelompok orang bisa melupakan Tuhan. Bisa melupakan Tuhan. Seperti entah dikatakan sejak dari awal, melupakan itu adalah perbuatan yang disengaja dan perbuatan yang tidak menyenangkan, baik kepada sesama juga kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan orang melupakan Tuhan? Yang pertama, yaitu karena masalah-masalah di dalam hidup itu. Masalah-masalah kehidupan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan izinkan menimpa kehidupan kita, itu merupakan masalah-masalah hidup, dan itu bisa membuat seseorang itu melupakan Tuhan. Misalnya menghadapi kesulitan, menghadapi kebutuhan dalam hidup, menghadapi penderitaan, menghadapi kekurangan, menghadapi sakit, penyakit, dan lain-lain. Itu merupakan masalah-masalah hidup yang terus ada dan terus mewarnai kehidupan kita. Ya. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita tidak ada seorang pun yang hidup bebas dari masalah-masalah hidup. Seringkali masalah hidup datang silih berganti, masalah satu belum selesai, masalah satu belum diatasi, sudah muncul lagi masalah yang lain. Sehingga kadang masalah-masalah hidup ini menyita perhatian kita, menyita fokus kita, lalu mencari jalan bagaimana untuk supaya mengatasi dan keluar dari masalah-masalah kehidupan ini dengan mengandalkan kekuatan sendiri, dengan mengandalkan kekuatan akal, dengan mengandalkan pengalaman dalam kehidupan kita, sehingga lupa untuk mengandalkan Tuhan, lupa untuk mencari Tuhan, lupa untuk berseru kepada Tuhan. Sehingga karena masalah-masalah kehidupan ini, lalu ada seorang yang mulai melupakan ibadat, meninggalkan jam-jam doa, dan meninggalkan pembacaan firman Tuhan karena hanya fokus kepada masalah-masalah kehidupan. Itu merupakan hal yang salah dan jangan pernah dilakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah-masalah kehidupan yang mungkin menekan, menyesakkan, dan membuat kita menderita, kita harus tetap ingat Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup untuk menolong, karena Tuhanlah yang sanggup menyelesaikan, bahkan dapat melakukan segala perkara. Karena di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam Tuhan tidak ada masalah yang tidak bisa dibereskan atau yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Jadi dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan ini, kita harus tetap ingat akan Tuhan. Saat kita menderita,
saat kita dalam kesesakan, saat kita dalam keadaan terjepit, saat kita dalam tertekan, tetap ingatlah Tuhan. Mungkin anak-anak pernah mengalami hal yang situasi kondisi yang seperti itu ketika menghadapi ulangan, ketika menghadapi pelajaran yang mungkin menurutmu itu sulit dan tidak bisa dimengerti. Ingatlah akan Tuhan, berserulah kepada Tuhan yang dapat menolong, yang dapat memberikan hikmat kepadamu sehingga engkau bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 dikatakan, Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari makanan, dari pakaian? Jadi kalau kita hidup, itu berarti ada Tuhan yang memberikan dan menjamin, bahkan yang sanggup untuk menolong kita. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anak-anak, dalam keadaan situasi apapun juga, kita harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan, cari dulu kerajaannya, cari dulu kebenarannya, maka semua yang kau butuhkan, maka semua masalahmu itu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18 itu ada cerita tentang orang Israel yang mengalami penindasan dan perhambaan di negeri Mesir. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, lalu Tuhan tolong dan mengeluarkan orang Israel dari Mesir dan dipimpin oleh Musa. Tetapi ketika mereka menghadapi ancaman, ketika mereka menghadapi kejaran orang Mesir, maka orang Israel dalam keadaan terjepit, dalam tanda kutip, sebetulnya tidak, karena ada Tuhan yang berkuasa di situ. Lalu orang Israel ini bersungut-sungut, mengata-ngatai Musa. Itu sama dengan juga mengata-ngatai Allah, karena Musa disuruh untuk memimpin orang Israel. Apa kurang kuburan di Mesir sehingga engkau membawa aku ke padang belantara, mereka ke padang belantara ini untuk mengalami kebinasaan? Hanya sedikit waktu, hanya beberapa waktu saja setelah dikeluarkan dari Mesir. Dalam perjalanan ada rintangan, ada hambatan sedikit, lalu orang Israel ini sudah mulai bersungut-sungut, lupa. Padahal pada waktu itu Tuhan tetap menyertai, Tuhan ada di situ. Sehingga kemudian Tuhan menolong dan membuka laut, membelah laut kosong itu menjadi jalan, sehingga orang Israel itu bisa melewati laut dan boleh lepas dari orang Mesir. Pada saat seperti itu, orang Israel baru bersorak-sorai, bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Dan orang Mesir yang mengejar Firaun dan bala tentaranya semua dibinasakan di laut kosong. Tapi ingat, pada waktu itu orang Mesir sudah bersungut-sungut dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Anak-anak, kalian perhatikan baik-baik ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi kesesakan dan persoalan dalam hidupmu, sesulit apapun, jaga mulut, jaga hatimu untuk tidak bersungut-sungut. Tetapi daripada bersungut-sungut, lebih baik engkau mengadakan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat masalah, buat persoalan yang datang dalam hidupmu. Aku percaya engkau sanggup menolong, engkau sanggup menyelesaikan, dan engkau sanggup membebaskan aku dari segala masalah itu. Maka dari itu, dalam menghadapi masalah dalam hidup ini, biarlah setiap kita tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, karena Dia penuh kuasa dan siap untuk menolong. Jangan pernah
melupakan Tuhan. Jadi bagaimana supaya seorang untuk tidak melupakan Tuhan? Yaitu yang pertama, yaitu karena masalah-masalah hidup. Yang kedua, yaitu karena kenyamanan hidup. Di dalam Ulangan 6 ayat 10 dan 11 tadi sudah kita baca, ayat 6, 10 dan 11. Kenyamanan hidup merupakan kerinduan, keinginan semua orang. Tidak ada seorang pun yang ingin atau mau hidup susah, hidup kekurangan, hidup menderita. Tetapi kenyamanan hidup itu bisa membuat orang berubah dalam sikapnya, dalam tindakannya, dalam perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya dibandingkan sebelum mengalami kenyamanan dalam hidupnya. Jadi orang semua mengejar untuk hidup nyaman, untuk hidup limpah, untuk hidup tidak kekurangan. Tetapi justru kenyamanan hidup itu bisa merubah keberadaan seseorang dalam sikap, dalam tindakan, dan di dalam perkataan-perkataannya. Seringkali kenyamanan hidup itu bisa membuat orang menjadi arogan, bisa membuat orang jadi congkak, bisa membuat orang jadi sombong. Sebab itu kita harus hati-hati. Karena kalau congkak, tinggi hati dan sombong, maka selanjutnya yaitu akhirnya akan menjadi orang yang lupa diri. Wah, seolah-olah semua dunia ini menjadi miliknya. Semua itu karena aku, semua itu karena usahaku, semua itu karena kerja kerasku. Orang yang seperti ini sombong, dan hukum Tuhan mengatakan orang sombong itu akan direndahkan. Sebab itu Musa mengingatkan orang Israel supaya hati-hati, jangan melupakan Tuhan ketika mereka sudah mengalami kenyamanan hidup, yaitu setelah masuk dan mendiami negeri perjanjian. Itu bisa dibaca juga di dalam Ulangan pasal 8 ayat 6-9, sama dengan Ulangan 6 ayat 10-11. Karena bahaya yang terbesar muncul ketika mereka melupakan Tuhan, yaitu akhirnya mereka akan lupa diri. Sebab itu Musa mengingatkan betul orang Israel waktu itu. Sebelum masuk ke negeri perjanjian, Musa sudah mengingatkan, Musa sudah menasihati, karena Musa tahu kenyamanan hidup itu bisa merubah karakter, tabiat, sikap hidup seseorang. Kalau anak-anak diberikan kesempatan, diberikan kasih karunia untuk menikmati kenyamanan dalam hidup, tetaplah jangan sombong, tetaplah tulus, tetaplah rendah hati, jangan arogan, karena semua itu datangnya dari Tuhan. Orang Israel diingatkan oleh Musa. Kita baca Yesaya pasal 1 ayat 2 dan 3. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Orang Israel lupa akan Tuhan, bisa lupa akan Khaliknya atau Allahnya karena mengalami kenyamanan hidup.
Sebab itu Musa mengingatkan supaya terus berhati-hati. Contohnya seperti juga yang dialami oleh Raja Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 sampai 10, Salomo awalnya adalah orang yang indah. Pada waktu Tuhan datang, pada waktu Tuhan menawari Salomo, apa yang engkau minta? Salomo tidak minta hal yang lain, tapi Salomo minta hikmat, minta akal budi, minta untuk menggembalakan umatnya, umat Israel. Dan permintaan Salomo ini dianggap, dinilai sangat baik oleh Tuhan, sehingga Tuhan berjanji, apa yang tidak engkau minta, kekayaan, kemuliaan, panjang umur, itu semuanya aku berikan kepadamu. Dan selain daripada engkau, tidak ada yang akan melebihi sepertimu. Tapi waktu Salomo mengalami penggenapan janji Tuhan yang dijanjikan Tuhan, dan Salomo mengalami kenyamanan dalam hidupnya, Salomo lupakan Tuhan. Salomo terus bergaul dengan mengambil banyak istri, bahkan dengan banyak gundik, sehingga semuanya berjumlah sampai 1000. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Lupa akan Tuhan, melupakan Tuhan, hanya hidup berfoya-foya. Ini yang menyebabkan kejatuhan, dan yang ini menyebabkan kerusakan. Sebab itu Musa mengingatkan orang Israel. Demikian juga dengan setiap kita. Ketika kenyamanan hidup terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus hati-hati. Jangan sampai lupa diri dan melupakan Tuhan. Tetapi harus tetap setia, taat akan perintah Tuhan, hidup di dalam kerendahan hati. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerima? Semua yang ada pada kita, semua yang kita capai, semua yang bisa kita raih, itu semua datangnya dari Tuhan. Sebab itu kita patut terus bersyukur, kita patut tetap setia, kita tetap taat akan perintahnya dan mentaati hukum-hukumnya. Bahkan kita harus terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Yang ketiga yang menjadi sebab orang melupakan Tuhan, yaitu pergaulan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 13 sampai 15 dikatakan di situ, Ulangan 6 ayat 13 sampai 15, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Dalam kehidupan ini sebagai makhluk sosial, setiap kita pasti bertemu, berinteraksi dengan orang lain, bahkan bersaling berkomunikasi, sehingga kemudian tingkat berikutnya yaitu kita saling mengenal, lalu kita berteman dengan banyak orang, sehingga teman kita menjadi banyak. Itu baik. Tetapi kita juga harus hati-hati di dalam berteman atau bergaul. Kita harus bisa memilih dan memilah dengan siapa kita harus bergaul. Sebisa-bisanya kita harus bergaul dengan orang yang takut dan orang yang cinta Tuhan. Apa ciri-ciri orang yang takut dan cinta? Pasti dari mulutnya tidak berkeluar kata-kata kotor. Pasti dari mulutnya itu keluar kata-kata pujian kepada Tuhan. Pasti dari mulutnya itu keluar selalu ucapan syukur. Itu adalah ciri-ciri orang yang cinta Tuhan, ciri-ciri orang yang di dalam Tuhan.
Kita harus bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Mengapa? Karena pergaulan yang jahat itu bisa merusak kelakuan yang baik. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 itu dikatakan, pergaulan yang jahat itu bisa merusakkan kelakuan yang baik. Karena perkara yang jahat itu bisa menular dari pergaulan, bisa menular dari komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab itu, setiap kita perlu mengerti, perlu memahami macam-macam pergaulan yang ada di sekitar kita. Selain berinteraksi dengan seseorang yang juga bisa merusakkan hidup kita, yaitu pergaulan melalui sosial media. Misalnya melalui HP, melalui YouTube, melalui internet, itu sangat merusak dalam kehidupan kita. Sebab itu kita harus hati-hati apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, apa yang kita mainkan, apa yang kita bicarakan. Kita harus hati-hati. Sosial media memang netral. Ada hal yang baik, tetapi juga ada banyak hal-hal yang buruk. Jadi tergantung kepada yang menggunakannya. HP itu harus kita pakai, tetapi kita juga harus hati-hati dalam menggunakannya. Gunakan hanya untuk hal-hal yang perlu. Jangan hidupmu hanya dipenuhi dengan HP. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, hanya HP terus yang dilihat, HP terus yang ditonton, sehingga tidak pernah berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Duduk menyendiri HP, duduk di tempat lain juga HP. Jadi kita harus hati-hati. Itu pergaulan yang bisa juga merusak. Juga pergaulan melalui buku-buku bacaan, itu juga bisa merusak. Melalui film, tontonan-tontonan, baik di TV, di YouTube. Ada banyak tontonan-tontonan yang merusak, menghancurkan iman, dan yang bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Anak-anak, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ingat, gunakan HP hanya untuk hal-hal yang perlu, untuk hal-hal yang baik. Kalau engkau mau gunakan HP, gunakan hanya untuk perkara-perkara rohani. Carilah kebenaran melalui HP, ajaran-ajaran firman Tuhan. Tapi juga kita harus hati-hati, karena juga ada banyak ajaran-ajaran yang sesat. Jadi kita harus hati-hati menggunakan HP, menggunakan bacaan-bacaan, dan juga melihat tontonan-tontonan dalam YouTube, bahkan juga dalam tayangan-tayangan TV. Kita harus bisa menyeleksi, karena itu juga merupakan pergaulan yang secara tidak langsung, diam-diam bisa merusak seluruh kehidupan kita. Maka Musa mengingatkan orang Israel untuk tidak terpengaruh dengan kebiasaan, cara hidup, tindakan-tindakan, kata-kata dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar. Karena dapat merusak iman, karena dapat merusak kepercayaan, juga menjauhkan diri kepada Allah, dari Allah, mengikuti ilah-ilah atau berhala-berhala yang dikerjakan, yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Dan akibat orang yang mengikuti ilah-ilah atau berhala-berhala itu akan dihukum dan dibinasakan oleh Allah. Jadi ingat baik-baik bahwa pergaulan itu bisa merusak. Kita harus bisa memilah dengan siapa kita bergaul. Ingat, bergaulah, bersekutulah dengan orang yang takut akan Tuhan, dengan orang yang cinta Tuhan, dan dengan orang yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Maka dari itu setiap kita harus menjaga pergaulan. Jangan sembarangan bergaul dengan siapa saja, tetapi dalam pergaulan kita harus tetap
bisa menjadi saksinya, menjadi saksi Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, dan lebih dari itu kita juga harus jadi garam dan terang dalam kehidupan kita. Itu bisa tertulis, bisa dibaca di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Jadi ada 3 hal yang bisa kita melupakan Tuhan, yaitu karena masalah-masalah hidup, karena kenyamanan hidup, dan juga karena pergaulan. Sekarang bisa masuk dalam poin yang ketiga, yaitu bagaimana supaya tidak melupakan Tuhan, supaya kita tetap selalu ingat Tuhan, supaya kita bertaut dengan Tuhan dan selalu bersekutu dengan Tuhan, agar tidak melupakan Tuhan. Yang harus dilakukan yaitu yang pertama, kita harus tetap hidup takut akan Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 1 dan 2 itu ditulis. Jadi kita harus takut akan Tuhan, sekalipun Tuhan tidak nampak, sekalipun Tuhan tidak ada dalam secara fisik di sekitar kita, tetapi kita harus ingat bahwa mata Tuhan itu tetap memperhatikan apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang ada di dalam pikiran kita, dan apa yang ada di dalam hati kita. Sebab itu takut akan Tuhan adalah sikap hidup yang harus kita kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Sikap hidup dalam takut akan Tuhan itu bukan takut seperti kepada polisi, tetapi merupakan sikap yang segan dan menaruh rasa hormat yang sangat besar kepada Tuhan, karena Dia mengasihi kita, karena Dia baik, karena Dia mulia, dan karena kuasanya yang tidak terbatas. Jadi berbeda takut akan Tuhan dengan takut kepada majikan, kepada guru, ataupun kepada polisi. Tetapi takut akan Tuhan itu takut dengan segan dan dengan sikap hormat yang sehormat-hormatnya, karena Dia baik, Dia berkuasa, dan Dia tahu segala-galanya. Yang kedua, yaitu hidup mentaati dan berpegang pada semua ketetapan dan perintah-perintahnya atau firman Tuhan. Itu tertulis di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kedua. Ketaatan harus jadi gaya hidup orang percaya. Ketaatan itu harus jadi gaya hidup kita. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala musim kehidupan kita, kita harus tetap taat. Kita tetap harus takut akan Tuhan. Contohnya di dalam Kisah pasal 13 ayat yang 22 itu tentang kehidupan Daud. Daud merupakan orang yang berkenan, orang yang takut akan Tuhan pada zamannya. Daud melakukan segala yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Daud melakukan segala ketetapan, dan sehingga Daud selalu ingat akan Tuhan. Sehingga Daud selalu ingat akan Tuhan dalam segala segi hidupnya, dan tidak pernah lupa. Juga dengan kita, kalau kita terus melakukan perintah Tuhan, kalau kita terus mentaati perintah Tuhan, maka kita akan terus ingat akan Tuhan dan tidak pernah melupakan Tuhan. Yang ketiga, yaitu hidup setia kepada Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ketiga, sebagai orang percaya, setiap kita harus hidup setia kepada Tuhan dalam segala situasi, keadaan, baik enak ataupun tidak, karena Tuhan itu setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia setia. 2 Timotius 2 ayat 13, dan di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15 dikatakan, kalau seorang perempuan atau seorang ibu bisa meninggalkan anaknya, anak yang dikandungnya, anak yang dilahirkan. Ada banyak ibu yang meninggalkan, membuang anaknya, tetapi Tuhan tidak pernah mengerjakan itu. Dia janji, Dia setia,
Dia tetap setia untuk selamanya. Dan dia juga, sebab itu kita harus setia dalam segala rencananya. Kita harus setia dengan Tuhan dalam segala. Contohnya di dalam Kejadian pasal 37 ayat 6 sampai 10, Kejadian 50 ayat 19 sampai 21 tentang hidup Yusuf. Yusuf begitu setia di dalam rencana Tuhan. Apapun yang diizinkan oleh Tuhan, dilaluinya dengan baik, dikerjakannya dengan baik, dijalani dengan baik, baik dalam masuk sumur, kemudian dijual sebagai budak, kemudian difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan di dalam penjara, kemudian dilupakan dengan orang yang pernah ditolongnya, tetapi Yusuf tetap setia kepada Tuhan, dan Yusuf tetap bersyukur akan segala rencananya. Yusuf tetap percaya bahwa mimpi yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, bahwa besok semua saudaranya akan menyembah dia dan Yusuf akan menjadi orang yang besar, ternyata itu betul-betul terjadi. Setialah kepada Tuhan, maka engkau tidak akan pernah melupakan Tuhan. Engkau akan rela menjalani hidup ini bersama Tuhan. Yang keempat, yaitu hidup mengasihi Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ke 5. Setiap kita orang percaya harus hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kita. Lukas 10 ayat 27, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Sampai kapan? Yaitu sepanjang umur hidup kita. Karena orang yang mengasihi itu pasti akan takut dan hormat kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti takut dan hormat kepada Tuhan. Pasti akan mentaati perintah-perintahnya supaya tidak menyakiti dan tidak membuat orang Tuhan yang dikasihi itu menjadi marah. Tetapi dan orang yang mengasihi itu pasti berbuat setia kepada Tuhan, sehingga orang yang seperti ini pasti tidak akan melupakan Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan pernah melupakan Tuhan. Justru kita akan hormat, kita akan takut akan Tuhan, kita akan mentaati segala perintahnya, bahkan kita akan hidup setia dengan Tuhan. Jadi ada 4 hal supaya kita tidak melupakan Tuhan, yaitu hidup takut akan Tuhan, yaitu yang kedua yaitu hidup mentaati, berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya atau firman Tuhan. Yang ketiga, hidup setia kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun, tetap setia dan hidup mengasihi Tuhan. Kita masuk dalam poin yang terakhir, yaitu apa dampak atau berkat orang yang tidak melupakan Tuhan. Anak-anak, ada berkat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita kalau kita terus ingat akan Tuhan, kalau kita terus mengasihi Tuhan, kalau kita terus setia kepada Tuhan, dan kalau kita terus hidup di dalam firman-Nya, maka ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Yang pertama, yaitu mengalami berkat panjang umur. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 2c itu dikatakan, berkat panjang umur menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan janjikan itu pasti dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan dan digenapi dalam kehidupan kita. Seperti halnya di dalam Efesus pasal 6 ayat 1, 2 dan 3 dikatakan, kalau kita hormat kepada orang tua, hormati orang tua, maka engkau akan hidup dalam kebahagiaan dan juga panjang umur. Itu juga pasti digenapi. Yang kedua, yaitu berkat secara jasmani untuk kehidupan kita. Berkat secara jasmani untuk kehidupan kita itu apa artinya? Berarti segala kebutuhan kita, apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, itu
dijamin oleh Tuhan. Segala kebutuhan kita disediakan oleh Tuhan. Ulangan 6 ayat 3c itu dikatakan. Yang ketiga, yaitu alami berkat secara rohani di dalam Ulangan pasal 6 ayat 10, yaitu mengalami, mendiami negeri perjanjian. Dengan kata lain, buat kita sekarang, kita tidak tinggal dan kita tidak ke Kanaan untuk masuk ke negeri perjanjian di Kanaan saat ini, tidak. Tetapi kita akan mengalami negeri perjanjian, yaitu surga yang mulia dalam kehidupan kita, dan kita bisa tinggal di sana untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan suasananya, keadaannya, situasinya ada dalam kebahagiaan yang terus bahagia selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Yang keempat, apa dampaknya buat kita? Yaitu alami berkat keberhasilan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 10, keberhasilan dalam kehidupan secara jasmani kita, yaitu karena kita disertai, maka kita bisa melakukan perkara-perkara besar bersama Tuhan. Dan juga keberhasilan dalam kehidupan secara rohani kita. Kita bisa melayani Tuhan, bahkan kita bisa memenangkan banyak jiwa untuk kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Jadi ada 4 hal, yaitu alami berkat panjang umur, alami berkat secara jasmani untuk hidup kita, dan alami berkat secara rohani, yaitu mengalami surga di dalam hidup kita. Dan yang keempat, berkat keberhasilan baik secara jasmani juga. Sekarang kita masuk dalam poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Sebagai orang percaya, ketika kita sudah mengalami, menikmati janji Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Tetapi kita harus selalu ingat Tuhan, bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Sadarilah dan akuilah bahwa segala pencapaian, segala keberhasilan itu semua datang dari Tuhan. Jangan pernah melupakan hal itu. Mulai dari sekarang sampai nanti kita dewasa, bahkan sampai kita menjadi tua, kita tetap harus ingat Tuhan, bahwa semua keberhasilan kita itu datangnya dari Tuhan. Sejak dari kecil, engkau berhasil di sekolah, engkau bisa naik kelas, engkau bisa sekolah dengan baik, engkau bisa makan, engkau bisa minum, itu semua datang dari Tuhan. Biar kita terus bersyukur senantiasa di dalam segala perkara, karena kebaikan, kemuliaan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai sini. Kita akan bertemu kembali di Kamis yang akan datang dengan pelajaran yang lain. Kita siapkan hati kita sepanjang minggu ini, dan kita kerjakan, lakukan firman Tuhan yang sudah kita terima saat ini, yaitu jangan melupakan Tuhan. Ingat Tuhan terus dalam hidupmu, dalam setiap hal yang engkau kerjakan dan lakukan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Tuhan, Engkau sudah memampukan kami semua sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, yaitu supaya kami tidak pernah melupakan Tuhan, tetapi kami selalu ingat akan Tuhan, ingat akan kasih-Mu Tuhan, ingat akan kebaikan-Mu, ingat akan pengorbanan-Mu, ingat penebusan-Mu dalam hidup kami, sehingga setiap kami menjadi orang-orang yang dapat keselamatan yang kekal, dan kami akan menerima penggenapan janji-Mu, yaitu hidup bersama dengan Engkau di negeri perjanjian, yaitu surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
kuatkan dan pimpin, tuntun terus kehidupan kami, supaya kami terus hidup bersama dengan Tuhan dan selalu ingat pada Tuhan. Tuhan juga memberkati para orang tua kami Tuhan, berkati orang tua kami Tuhan, untuk juga selalu ingat akan Tuhan dan tidak pernah melupakan Tuhan. Apapun yang sudah bisa dikerjakan, dilakukan, dicapai oleh orang tua kami, biar para orang tua kami juga menyadari, bukan karena gagahnya, bukan karena kekuatannya, bukan karena kecakapannya, tapi semua itu datangnya dari Tuhan. Sehingga orang tua kami Tuhan akan terus Engkau berkati, bahkan akan Engkau terus berikan janji-Mu di dalam kehidupannya, sehingga orang tua kami juga bisa bersama-sama dengan kami terus mengingat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau mengerjakan, melakukan semua firman-Mu di dalam kehidupan kami. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan persekutuan dengan Roh Kudus, limpah dengan damai sejahtera, sukacita, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang terus mau mengingat Tuhan dan tidak melupakan Tuhan di sepanjang hidupmu, katakan bersama-sama, amin.